Salam Aleichem bagi kita semua, salam sejahtera di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan beberapa hal penting yang terkait juga tentang Yesus Kristus atau Isa Al-Masih yang dilihat dari 3 perspektif, yaitu Kristen, Islam, dan juga membandingkan dari isi yang terdapat di dalam Injil Apokrifa yang tergolong yaitu tulisan-tulisan Gnostik. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, jikalau sebelumnya saya sudah menyampaikan tentang kelahiran Yesus Kristus, yaitu mengenai kesucian dan juga keturunan dari Yesus Kristus, sekarang saya akan melanjutkan di dalam bagian yaitu mengenai tempat dari Yesus Kristus ini dilahirkan. Nah, menarik saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sekali lagi pembahasan ini dimaksudkan untuk meluruskan pandangan bahwa Yesus Kristus yang ada di dalam kekristenan itu sangat berbeda dengan Yesus Kristus yang ada di dalam Islam secara konsep. Bahkan juga mengenai cerita atau narasi yang dituliskan di dalamnya juga sangat berbeda. Oleh sebab itu, perbedaan ini letaknya di mana kita akan melihat dari beberapa hal penting yang ada di sini. Nah, supaya ketika kita mengetahui hal ini, kita tidak dengan mudah memaksakan pandangan kita untuk menilai pandangan orang lain. Nah, yang pertama adalah di dalam kekristenan itu sendiri, kelahiran dari Yesus Kristus mengenai tempat itu sudah dinubuatkan di dalam kitab Perjanjian Lama. Nah, secara khusus oleh Nabi Mika yang terdapat dalam Mika 5 ayat yang pertama, yang dikatakan bahwa tetapi engkau, hai Bethlehem Efrata, hai yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel, yang permulaannya sudah sejak purbakala, sejak dahulu kala. Nabi Mika di sini menyampaikan dengan tegas bahwa dia menyampaikan kepada bangsa Israel bahwa Bethlehem Efrata yang terkecil di antara kaum-kaum Yehuda, daripadamu akan bangkit bagiku seorang yang akan memerintah Israel. Nah, tentunya ini berbicara tentang Mesias yang akan memerintah bangsa Israel, yang akan memimpin mereka untuk keluar. Nah, tentunya bukan keluar dari penindasan politik, ekonomi, sosial secara duniawi, tetapi membawa keluar dari perbudakan dosa yang sudah menyeret mereka jauh daripada Allah itu sendiri. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, Alkitab menuliskan di dalam Perjanjian Baru mengenai penggenapan dari ayat ini yang terdapat tentunya di dalam Injil Lukas pasal yang kedua ayat pertama sampai 18. Nah, seperti ini bunyinya. Pada waktu itu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah agar diadakan sensus bagi semua penduduk di seluruh dunia. Inilah sensus penduduk yang pertama kali diadakan ketika Kirenius menjadi gubernur di Syria. Maka semua orang kembali ke kota asal mereka masing-masing untuk mendaftarkan diri. Yusuf juga meninggalkan Nazaret, kota di Galilea, dan menuju Yudea ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena ia berasal dari garis keturunan Daud, supaya ia didaftarkan bersama dengan Maria tunangannya yang sedang hamil. Ketika Yusuf dan Maria berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk melahirkan. Maria pun melahirkan anak laki-lakinya yang pertama. Ia membungkusnya dengan kain lampin dan membaringkannya di dalam palungan karena tidak ada kamar bagi mereka untuk menginap. Di daerah yang sama ada beberapa gembala yang tinggal di padang untuk menjaga kawanan domba mereka pada waktu malam. Tiba-tiba malaikat Tuhan berdiri di depan mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar di sekeliling mereka sehingga mereka sangat ketakutan. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada mereka, "Jangan takut, sebab dengarlah, aku memberitakan kepadamu kabar baik tentang sukacita besar yang diperuntukkan bagi semua bangsa. Pada hari ini telah lahir bagimu seorang juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud.
Inilah tanda bagimu, kamu akan menemukan bayi yang dibungkus dengan kain lampin dan berbaring di dalam palungan. Tiba-tiba tampaklah bersama-sama malaikat itu sekumpulan besar tentara surgawi yang memuji Allah dan berkata, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, damai sejahtera di bumi, di antara orang-orang yang berkenan kepadanya. Ketika para malaikat meninggalkan para gembala itu dan kembali ke surga, para gembala itu berkata satu kepada yang lain, mari kita ke Bethlehem untuk melihat hal-hal yang sudah terjadi ini, yang telah Tuhan beritahukan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat pergi dan menemukan Maria dan Yusuf, serta bayi yang terbaring di palungan. Ketika para gembala melihat dia, mereka menceritakan perkataan yang telah dikatakan kepada mereka tentang anak itu. Dan semua orang yang mendengar hal itu heran atas hal-hal yang dikatakan para gembala kepada mereka. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di bagian ini Injil Lukas mencatat dengan jelas bahwa Yesus itu dilahirkan di Bethlehem, yaitu di kota Daud. Nah, mengenai hal ini bahkan Injil Lukas dengan detail juga menuliskan pada waktu itu. Nah, ini berbicara tentang waktu, yaitu Kaisar Agustus mengeluarkan perintah mengenai sensus bagi semua penduduk seluruh dunia. Dan kemudian yang kedua adalah ketika Quirinius menjadi gubernur di Syria. Jadi Alkitab menulis dengan jelas mengenai kelahiran Yesus Kristus, yaitu di Bethlehem, di kota Daud, sebagaimana yang telah dinubuatkan oleh Nabi Mika yang tadi dalam Mika 5 ayat 1, dan itu jelas juga ditulis di dalam Matius pasal 2 ayat yang pertama. Dikatakan, sekarang setelah Yesus lahir di Bethlehem di Yudea pada zaman Raja Herodes, lihatlah orang-orang Majus dari timur datang ke Yerusalem. Kemudian di ayat yang kelima dikatakan juga, mereka berkata kepadanya, di Bethlehem wilayah Yudea, karena beginilah yang ditulis oleh Nabi. Dan engkau Bethlehem di tanah Yehuda, sama sekali bukanlah yang paling kecil di antara para penguasa Yehuda, karena darimu akan muncul seorang pemimpin yang akan menggembalakan umatku Israel. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, Bethlehem di dalam tulisan Albert Barnes dikatakan bahwa itu adalah kota kecil yang letaknya 6 mil selatan Yerusalem. Dan Bethlehem itu sendiri disebut juga sebagai rumah roti atau kota Daud di dalam Lukas pasal 2 ayat 4 tadi. Seperti dikatakan, Yusuf juga meninggalkan Nazaret, kota di Galilea, dan menuju Yudea ke kota Daud yang disebut Bethlehem, karena ia berasal dari garis keturunan Daud. Nah, Bethlehem Yudea ini dimaksudkan untuk membedakan dengan nama yang sama di Galilea, karena ada 2 Bethlehem. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, jadi Bethlehem itu adalah tempat kelahiran Daud, Raja Israel. Itu sebabnya disebut sebagai kota Daud. Sebutan tersebut juga kadang disebut Ephrapat atau Ephrapata. Nah, terkadang juga Bethlehem Efrata dan Bethlehem Yudea untuk membedakan dengan Bethlehem yang lain, yaitu dari suku Zebulon. Jadi, Yesus dilahirkan di Bethlehem, di kota Daud, yang dengan detail juga dikatakan bahwa Yesus dilahirkan dan dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hal ini dimaksudkan yaitu untuk menggenapi apa yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama mengenai kedatangan Sang Mesias yang akan menebus dosa manusia sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Nah, ini digenapi di dalam diri Yesus Kristus. Itu sebabnya Yesus dilahirkan dan dibungkus dengan lampin dan dibaringkan di palungan. Hal ini memiliki maksud, memiliki arti yang begitu dalam. Artinya bahwa kelahiran Yesus menunjukkan bahwa Yesus adalah anak domba Allah yang akan dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Seperti yang dikatakan dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 29, ketika Yohanes mengatakan
Keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya dan Yohanes berkata, "Lihatlah, anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Mengapa Yohanes mengatakan Yesus sebagai anak domba Allah yang menghapus dosa dunia? Hal ini jelas karena dia melihat bahwa Mesias datang di dalam diri Yesus Kristus yang lahir, dibungkus dengan lampin, dan dibaringkan di dalam palungan. Nah, jadi Yesus anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yesus lahir sebagaimana yang tertulis atau dinubuatkan dalam perjanjian lama bahwa dia akan lahir di Bethlehem yang secara khusus bertempat yaitu di sekitar Migdal Eder. Nah, Migdal Eder itu bukanlah tempat biasa. Migdal Eder itu merupakan sebuah menara pengawas yang tentunya bukan menara pengawas biasa, secara khusus bagi kawanan domba biasa yang menggembalakan di padang penggembalaan yang tandus di luar Bethlehem. Tetapi itu terletak di dekat kota di jalan menuju Yerusalem. Dan ini ditulis oleh Albert Edersheim, secara khusus dirujuk di dalam Mishnah Sekalim yang mengarah kesimpulan bahwa kawanan domba akan di sana itu ditetapkan itu untuk dikorbankan di bait suci. Dan karenanya para gembala yang mengawasi mereka itu bukanlah gembala biasa, sebab para gembala dalam melakukan penggembalaannya itu di bawah pengawasan para rabi. Jadi kita bisa melihat bahwa jarak antara para gembala ketika diberitahukan oleh malaikat mengenai kelahiran Yesus Kristus, lalu kemudian mereka melihat yaitu bayi yang dibungkuskan lampin dan dibaringkan dalam palungan. Nah, ini menunjukkan bahwa kenapa para malaikat mengatakan hal itu kepada para gembala, karena ingin menyatakan bahwa anak domba Allah yang sesungguhnya itu yang akan dipersiapkan untuk dikorbankan di bait Allah untuk penebusan dosa manusia, itu telah lahir di dunia. Dan itu lahir di dalam kandang domba itu sendiri. Nah, kenapa dibungkuskan lampin? Hal ini dimaksudkan yaitu ketika para gembala kemudian melihat yaitu bayi dari anak domba itu, mereka membungkuskan lampin supaya apa? Anak domba yang kecil itu tidak cacat. Anak domba yang kecil itu tidak tergores, sehingga ketika dikorbankan, maka hal itu diketahui bahwa anak domba itu bersih, tidak cacat celah, dan kemudian layak untuk dikorbankan. Nah, ini terjadi di dalam diri Yesus Kristus untuk mengenapi bahwa Yesus Kristus itu sendiri adalah anak domba yang sejati yang kelak akan dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Dan itu dapat kita lihat melalui peristiwa salib yang telah dialami oleh Yesus Kristus selama yaitu 2000 tahun yang lalu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mengenai hal ini, nah kalau kita melihat waktunya di dalam buku The New Testament Era atau dunia Alkitab dari abad ke-5 sampai ke-1 Masehi, dikatakan bahwa tanggal kelahiran Isa memiliki tempat terbaik pada akhir pemerintahan dari Herodes. Sesuai dengan Matius pasal 2 ayat 1, di mana Herodes yang dimaksud ini merujuk pada Herodes pertama, sebab setelah kembali dari Mesir dijelaskan mereka datang selama pemerintahan penerus dari Yudea, yaitu Herodes Archelaus yang memerintah dari abad 4 before Christ sampai 6 Anno Domini. Ya, di dalam Matius pasal yang kedua ayat 22. Bahkan kita juga melihat ditemukan juga yaitu koin yang merujuk kepada pemerintahan dari Archelaus yang memerintah pada saat itu. Saudara-saudara, kemudian kita juga melihat seperti yang tertulis dalam Lukas tadi, bahwa gubernur pada saat itu yaitu disebutkan Quirinius. Nah, ada penemuan juga sebuah prasasti Latin pada tahun 1764 yang menjelaskan bahwa Quirinius berkuasa selama 2 periode yang berbeda.
sebagai pemimpin dengan kemampuan kepemimpinan yang baik, dan Quirinius ini berhasil mengatasi pemberontakan terhadap Roma dari kaum Eumenides antara 12 dan 2 sebelum Masehi. Oleh sebab itu Lukas 2 ayat 2 mengindikasikan bahwa Quirinius itu memimpin lebih dari satu daerah pemerintahan di seluruh wilayah provinsi. Nah, sensus yang diadakan sekitar tahun 4 sebelum Masehi, dan meskipun orang-orang Yahudi sebenarnya itu tidak diperlukan dalam kemiliteran, tetapi pembayaran pajak itu tidak dapat dihindari oleh mereka. Oleh sebab itulah perjalanan ke Bethlehem itu sangat perlu bagi Yusuf dan Maria, sehingga mereka mendaftarkan diri juga untuk disensus. Hal ini sesuai dengan sejarah yang ada pada saat itu, dan juga seperti yang kita lihat ditemukannya koin yang merujuk kepada pemerintahan dari Arkelaus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan narasi yang tertulis di dalam Al-Quran atau dari pandangan Islam mengenai kelahiran dari Yesus ini? Nah, Al-Quran menuliskan tempat kelahiran Yesus yang merujuk kepada pohon kurma. Surah Maryam ayat 16, dan ceritakanlah itu Muhammad kisah Maryam di dalam kitab Al-Quran, yaitu ketika dia mengasingkan diri dari keluarganya ke suatu tempat di sebelah timur atau Baitul Maqdis. Lalu kemudian di ayat 23 dikatakan, kemudian rasa sakit akan melahirkan memaksanya bersandar pada pangkal pohon kurma. Dia Maryam berkata, wahai betapa baiknya aku mati sebelum ini, dan aku menjadi seorang yang tidak diperhatikan dan dilupakan. Hal ini terjadi pada saat yaitu Maria atau Maryam hendak melahirkan Isa Al-Masih. Nah, di sini Al-Quran menggambarkan kelahiran Isa Al-Masih itu di sekitar padang pasir yang banyak ditumbuhi pohon kurma. Nah, ini di dalam tulisan Syahruddin. Lalu kemudian dalam bukunya Arwat Al-Mittar fi Kabar Al-Akhtar, Al-Humairi menjelaskan bahwa tempat tersebut terletak di Bethlehem yang merupakan bagian dari wilayah Syam, di mana terdapat juga gereja yang terkenal dengan nama Al-Jasmania, sejauh 1 farsak dari gereja sebelumnya yang ada di tanah Bethlehem. Nah, bahkan tempat tersebut berupa telaga berwarna putih di dekat mata air yang menjadi tempat mandi dari Nabi Isa. Lalu kemudian kita juga bisa melihat lagi mengenai penjelasan lanjutnya dari Al-Quran tadi dalam tafsir At-Tabari buku ke-17 halaman 510 sampai 513. Dikatakan bahwa sebagian berpendapat bahwa tempatnya, yaitu tempat kelahiran itu, di daerah dekat Mesir, di pinggiran Syam. Nah, mereka beralasan karena ketika Maryam hamil, ia lari dari kaumnya ke arah Mesir. Yang ditulis dalam riwayat, yaitu 23683, mengatakan, lalu berangkatlah Yusuf bersama Maryam ke Mesir. Ketika rasa sakitnya semakin tidak tertahan, ia pun bersandar ke pangkal pohon kurma, dan diliputilah oleh para malaikat yang berbaris melindunginya. Riwayat dari Wahab bin Munabbih, pendapat yang lain, nomor 23684, dikatakan bahwa Ibnu Humaid menceritakan kepada kami, ia berkata, Salamah menceritakan kepada kami dari Ibnu Ishaq, dari orang yang tidak diragukan kejujurannya, dari Wahab bin Muhabbi al-Yamani, ia berkata, ketika masa melahirkan telah dekat dan Maryam merasakan seperti yang dirasakan oleh wanita, atau ketika akan melahirkan, keluarlah Maryam dari kota Ilya. Saat sampai di desa Bethlehem yang berjarak sekitar 6 km dari kota Ilya, ia melahirkan. Ketika rasa sakitnya tidak tertahan, ia bersandar di pangkal pohon kurma, tempat penambatan sapi, yang di bawahnya terdapat air yang bening. Ia pun melahirkan di tempat tersebut.
Kemudian riwayat lain juga dikatakan Zakaria bin Yahya bin Abi Saidah menceritakan kepadaku, ia berkata, Hajjaj menceritakan kepada kami, ia berkata, Ibnu Juraid berkata, Mughirah bin Utsman memberitahukan kepadaku, ia berkata, aku pernah mendengar Ibnu Abbas berkata Maryam hanya mengandung lalu melahirkan. Nah, lalu kemudian ini mengutip apa yang juga tertulis dalam At-Tabari tadi mengenai Ibnu Abbas yang mengatakan yang terjadi adalah bahwa Maryam langsung hamil dan melahirkan saat itu juga. Kemudian ditekankan dengan frasa inilah yang benar. Lalu ada penjelasan juga bahwa semua kisah ini menyebutkan bahwa Maryam mengandung dan kandungannya terus berlanjut hingga terasa nyeri. Bahkan mengenai kandungan ini pun kemudian dikatakan ada yang berbeda-beda. Ada yang mengatakan bahwa Maria melahirkan kandungannya setelah 8 bulan, ada yang mengatakan setelah 6 bulan. Nah, ada juga yang mengatakan bahwa Maryam itu melahirkan setelah 9 bulan, ada juga yang mengatakan melahirkan setelah 6 bulan. Tapi kemudian ditegaskan apa yang kami beritakan dari Ibnu Abbas adalah yang paling sahih dan benar. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita bisa melihat bagaimana Isa masih di dalam Al-Quran itu dilahirkan di pangkal pohon kurma. Nah, berbeda dengan Kristen. Kalau Kristen melihat kelahiran Yesus Kristus itu di kandang domba yang kemudian dibungkus dengan lampin, dibaringkan di dalam palungan, yang tepatnya adalah di Bethlehem, kota Daud. Nah, kalau Islam di dalam Al-Quran sendiri rujukannya menuliskan tentang kelahiran Isa yaitu di pangkal pohon kurma. Pada saat itu Maryam merasakan sakit yang sangat luar biasa dan kemudian diperintahkan untuk menggoyangkan pohon kurma itu sehingga menggugurkan buah yang ada di pohon tersebut. Nah, bahkan informasi yang tertulis dalam At-Tabari dikatakan bahwa berdasarkan apa yang didengar dari Ibnu Abbas, di situ Maryam itu langsung hamil dan pada saat itu juga melahirkan, tidak ada selang waktu. Nah, ada juga yang mengatakan setelah 8 bulan, setelah 6 bulan, setelah 9 bulan. Nah, mengenai hal ini saya tidak tahu pastinya, tepatnya, tapi inilah yang ditulis di dalam Quran dan juga berdasarkan tafsir-tafsir dari orang Islam sendiri. Nah, kemudian yang uniknya kita juga melihat bahwa membandingkan walaupun memang di dalam Injil Apokripa atau Injil Gnostik ini tidak merujuk kepada kelahiran dari Yesus Kristus, tetapi ada beberapa kesamaan mengenai setting tempat, yaitu di bawah pohon kurma mengenai Yesus Kristus. Nah, kalau di dalam Injil Apokripa ini dituliskan bahwa Yesus itu bersama dengan Maria dan juga Yusuf berjalan menuju ke Mesir dan ketika mereka di padang gurun. Nah, kemudian Maria merasakan rasa panas yang sangat luar biasa dan lelah, ingin berhenti sejenak dan melihat ada pohon kurma di situ, kemudian duduk di situ dengan Yusuf, lalu kemudian ingin makan itu, tetapi karena Yusuf itu tahu bahwa pohon itu tinggi, lalu kemudian Yesus menyuruh atau mengatakan kepada pohon itu untuk menundukkan rantingnya dan kemudian menyegarkan Maria yang pada saat itu sangat haus juga dan kemudian merasakan lelah yang sangat luar biasa. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, jadi the infancy gospel atau Injil kanak-kanakan masa kecil, nah ini merupakan salah satu dari banyak Injil yang disebut sebagai Injil palsu yang ditulis dalam kumpulan Apocryphal Gospel of New Testament, ya, yang diterjemahkan oleh James yang kemudian diedit oleh Eliot.
Nah, orang Kristen tidak meyakini Infancy Gospel sebagai Injil kanonik yang setara dengan Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Nah, salah satu yang mencatat tentang kehidupan masa kecil Yesus yang mirip dengan apa yang dinarasikan dalam Al-Quran mengenai setting tempat, yaitu terdapat dalam The Gospel of Pseudo Matthew. Nah, Injil ini bergantung pada Proto-Evangelion Yakobi dan juga Infancy Thomas atau Injil kanak-kanakan Thomas. Meskipun pada bagian tertentu itu ada perubahan yang signifikan. Nah, Injil Pseudo Matthew ini sangat berpengaruh kira-kira pada abad pertengahan dan dianggap sebagai yaitu transportasi atau kendaraan untuk mempopulerkan yaitu Proto-Evangelium Yakobi dan juga Infancy Thomas. Nah, di sana dituliskan di dalam buku The Apocryphal New Testament, di sana dikatakan ketika 3 hari perjalanan mereka, yaitu sementara mereka berjalan, Maria merasakan sangat kelelahan karena panasnya dari matahari tersebut di padang gurun. Nah, dan kemudian melihat pohon kurma dan berkata kepada Yusuf, saya ingin beristirahat sejenak di yaitu pohon tersebut. Nah, kemudian Yusuf dengan cepat membawa Maria beristirahat dan menurunkan dari yaitu binatang pada saat itu yang dinaiki. Lalu kemudian ketika Maria duduk di situ, nah dia melihat ke atas itu dedaunan dan juga buah kurma yang begitu banyak dan berkata kepada Yusuf, ya saya ingin makan buah tersebut. Nah, kemudian Yusuf mengatakan bahwa saya terkejut ketika kamu mengatakan hal itu, atau saya kaget. Nah, karena kamu tahu betapa tingginya pohon itu. Nah, lalu kemudian seterusnya dikatakan bahwa Yusuf berpikir bahwa Maria ingin air dan lain sebagainya. Nah, lalu kemudian dikatakan bahwa ketika child Jesus, yaitu bayi Yesus, mendengar hal itu, lalu kemudian dia mengatakan kepada pohon itu, oh tree, ya kan, oh yaitu pohon kurma, nah tundukkanlah yaitu rantingmu dan buatlah segar orang tuaku dengan buah-buah yang ada padamu. Lalu kemudian ketika itu juga mereka melihat bahwa pohon itu menundukkan, lalu kemudian mereka mengumpulkan buah-buah dari pohon itu dan mereka menikmatinya lalu melanjutkan perjalanan. Bahkan diceritakan selanjutnya bahwa Yesus mengatakan, saya akan membuat perjalanan ini lebih cepat dari apa yang seharusnya dilakukan secara umumnya. Nah, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari sini saya mau menyampaikan secara khusus kepada saudara-saudara umat Kristen untuk memperkuat iman kita bahwasanya seperti yang dikatakan dalam Perjanjian Lama, kekristenan meyakini bahwa Yesus itu lahir sebagai penggenapan Mesias, yaitu di Bethlehem di kota Daud, yang tentunya dimaksudkan untuk dipersiapkan sebagai anak domba Allah yang kedepannya dikorbankan untuk menebus dosa manusia. Nah, sedangkan di dalam Islam ditulis bahwa Yesus lahir, memang ada yang mengatakan di situ yaitu di daerah Bethlehem, tetapi di bawah pangkal pohon kurma, yang kemudian ada yang mengatakan dengan pendapat yang berbeda-beda mengenai kelahiran ini. Ada yang setelah 6 bulan, ada yang setelah 9 bulan, setelah 8 bulan, ada yang juga yang mengatakan bahwa yaitu Maryam hamil dan pada saat itu juga langsung melahirkan. Nah, yaitu mengenai setting tempat mengenai pohon kurma ini sebenarnya tidak asing kalau kita melihat, yaitu pada abad-abad sebelumnya, sebelum Islam ada, itu sudah tertulis mengenai Injil Apokripa ini bahwa yaitu Isa atau Jesus itu mengenai cerita yang tentunya tidak diakui oleh orang Kristen mengenai Maryam berada di bawah pohon kurma tersebut. Nah, oleh karena itu, kiranya apa yang saya sampaikan ini dapat menolong kita untuk melihat dengan baik, yaitu
terkait dengan iman yang kita yakini, sehingga kita tidak salah mengerti, ya. Kita tidak salah memahami apa yang kita yakini, sehingga keyakinan kita itu jelas. Keyakinan kita bukanlah berdasarkan apa yang dikatakan orang lain, tetapi didasarkan atas fakta, dan fakta itu merupakan fakta yang penuh dengan makna. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua dan menolong kita untuk hidup dengan lebih baik. Shalom Aleichem. Tuhan berkati kita semua.